Bab 7. Kerajaan-kerajaan di Kepulauan Maluku dan Papua. Kerajaan-kerajaan di Kepulauan Maluku. Maluku merupakan kepulauan yang subur di belahan timur Nusantara. Sejarah awal kawasan ini tidak dapat ditentukan dengan pasti sebagaimana yang diungkapkan oleh Des Alwi. Sejarah Maluku sebelum kedatangan Portugis adalah sejarah yang diterka atau rekaan saja karena memang tidak ada catatan sejarah dan peninggalan-peninggalan arkeologis penting. Penduduk kepulauan terpencil ini telah mendapat sangat sedikit pengaruh Hinduisasi yang telah mengubah, misalnya, seluruh Pulau Jawa. Maluku juga sama sekali tidak mendekati kepada arus peradaban yang maju, sampai masa menyebarnya Islam pada abad ke-15. Riwayat cikal bakal masing-masing kerajaan juga diliputi oleh legenda. Meskipun demikian, legenda-legenda itu hendaknya tak dikesampingkan begitu saja. Beberapa di antaranya sanggup menyiratkan bagaimana kondisi kemasyarakatan awal di Maluku sehingga tetap layak dikaji. Kerajaan Bacan. Cikal bakal dan perkembangan Kerajaan Bacan. Kerajaan Bacan semula berpusat di Makian Timur, tetapi dipindahkan ke Kasiruta karena terancam letusan gunung berapi Kie Besi. Bacan diperkirakan berdiri pada abad ke-14. Menurut hikayat Bacan, rajanya yang pertama bernama Said Muhammad Bakir atau Said Husin. Ia berkuasa di Gunung Makian serta bergelar Maharaja yang bertahta Kerajaan Moloku Astana Bacan, negeri Komala Besi Limau Dolik. Konon, ia bertahta selama 10 tahun. Selanjutnya, yang berkuasa di Bacan adalah Muhammad Hasan. Ia digantikan oleh putranya, Kolano Sida Hasan. Saat itu, Raja Ternate bernama Tulu Malamu, tahun 1343 sampai tahun 1347, merebut Makian dan beberapa desa di sekitar Pulau Bacan dari tangan Kerajaan Bacan. Dengan bantuan Tidore, Kolano Sida Hasan merebut kembali daerah kekuasaannya tersebut. Semasa pemerintahan Sida Hasan, terjadi perpindahan penduduk dari Makian ke Bacan. Rakyat yang mengikuti rajanya ditempatkan di Dolik, Talimau, dan Imbu-Imbu. Tidak diketahui nama-nama Raja Bacan yang memerintah setelah Sida Hasan. Akhirnya, pada 1522, kurang lebih 180 tahun sesudah Sida Hasan, muncul seorang raja lain bernama Zainal Abidin. Ia dikabarkan mempunyai 2 orang putra yang bernama Kaicil Bolatu dan Kaicil Kuliba. Kaicil Bolatu dipercaya memerintah Makian dan sepeninggal ayahnya ia kembali ke Kasiruta serta menjadi Raja Bacan dengan gelar Bayanu Siruloh. Sedangkan saudaranya, Kaicil Kuliba, menggantikannya memerintah Makian. Namun, rakyat kurang suka terhadap mereka sehingga keduanya terpaksa pindah ke Tidore. Bacan mengadakan perjanjian dengan VOC pada tanggal 7 November tahun 1653. Perjanjian ini berkaitan dengan pemusnahan pohon cengkeh oleh Belanda agar harganya dapat dikendalikan. Selanjutnya, Bacan, Ternate, dan Tidore mengadakan perjanjian mengenai tapal batas wilayah masing-masing pada tahun 1660. Bacan diakui kedaulatannya di Laiwui, Sembaki, Bacan Tua, Salap, Macoli, Wuyama, Turongara, Pigaraja, Bariati, dan Taspa. VOC juga mengakui daerah kekuasaan Bacan itu. Bayanu Siruloh digantikan oleh Sultan Alauddin Pertama. Khawatir terhadap sepak terjang Ternate, Alauddin Pertama meminta bantuan Portugis. Ia menyampaikan pula keinginannya memasuki agama Katolik. Karena itu, seorang pastor bernama Pater Antonio Vaz diutus menemui Sultan Bacan dan membaptis Alauddin Pertama beserta anggota keluarganya pada tanggal 1 Juli tahun 1557. Sebagai nama baptisnya, Alauddin Pertama memilih Don Joao, sama dengan gelar Raja Portugis masa itu. Bersama-sama dengan Pater Antonio Vaz, Don Joao melakukan penyebaran agama Katolik dan berhasil memperoleh sejumlah pengikut. Rakyat Bacan yang telah beralih agama meyakini bahwa agama Katolik sanggup melawan roh-roh jahat Suwangi. Konon,
Roh-roh jahat jenis ini gemar memakan jantung anak-anak atau mencabut nyawa orang. Hingga tahun 1562, telah ada 800 warga Bacan yang menganut agama Katolik. Peristiwa alih agama ini membangkitkan amarah Sultan Hairun dari Ternate. Ia menuntut agar Don Joao kembali ke agama Islam. Takut terhadap ancaman ini, Don Joao membuat kesepakatan dengan Panglima Portugis di Ambon dan Sultan Tidore agar melindunginya. Sumber-sumber sejarah seputar peristiwa ini agak simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa Don Joao mati diracun pada tahun 1577 atas perintah Babuloh, pengganti Hairun, sebelum sempat kembali ke agama Islam. Sumber lain menyebutkan bahwa Don Joao kembali ke agama Islam beserta sebagian pengikutnya. Mereka lalu ditawan ke Ternate, tetapi adik Don Joao bernama Don Henrique dikembalikan ke Bacan dan dinobatkan sebagai raja di sana. Kendati demikian, Don Henrique tidak bersedia kembali ke agama Islam. Ia lantas meminta perlindungan Portugis sehingga Ternate melancarkan serangannya terhadap Bacan. Don Henrique gugur dalam peperangan pada tahun 1580. Dengan demikian, Bacan takluk pada Ternate. Putra Alauddin pertama bernama Kaicil Raksaraudin, Alauddin II, diangkat sebagai Sultan Bacan. Ia mendengar perihal kematian ayahnya karena diracun dan segera kembali ke agama lamanya. Riwayat lain menuturkan bahwa sepeninggal Alauddin pertama, singgasana Bacan beralih kepada Sultan Muhammad Ali, ayah angkat Sultan Babuloh dari Ternate. Pengganti Sultan Muhammad Ali adalah Sultan Alauddin II, tahun 1660 sampai tahun 1706. Lantaran tubuh mereka yang jangkung, baik Sultan Alauddin pertama maupun Sultan Alauddin II dijuluki pula Sultan Dubo-Dubo. Sultan Alauddin II pernah menjual Pulau Obi kepada VOC seharga Rp800. Dipicu oleh ketidakpuasan rakyat seram terhadap pemerintahan Bacan, pada tahun 1672 mereka menghadap Gubernur Belanda di Ambon agar diizinkan berada langsung di bawah pemerintahan VOC. Keinginan ini disetujui oleh Pat Brugge selaku komisaris VOC dan kawasan tersebut ditempatkan di bawah kekuasaan Belanda. Tatkala Sultan mangkat pada tahun 1706, para pemuka Bacan mengangkat adiknya, Kaicil Musa, sebagai Raja Bacan dengan gelar Sultan Malikidin. Sebelumnya, Kaicil Musa menduduki jabatan sebagai wakil pemerintah Bacan di Makian. Kedudukan selaku penguasa Makian lantas diserahkan kepada Kaicil Tojimlila. Kepemimpinan Sultan Malikidin diteruskan oleh Kaicil Kie yang menyandang gelar Sultan Nasruddin. Sebagai wakilnya dalam memerintah Makian, Sultan baru ini mengangkat Kaicil Lewan. Ternyata, Kaicil Lewan merupakan wakil Bacan terakhir di Makian, lantaran setelah itu Ternate merebut pulau tersebut. Masih terdapat sumber lain yang mencatat bahwa pengganti Sultan Alauddin II adalah kakaknya, Sultan Musom. Masih belum dapat dipastikan apakah tokoh ini identik dengan Kaicil Musa atau tidak. Sultan Musom kembali digantikan oleh putranya, Sultan Mansur. Penguasa Bacan yang dinobatkan pada tanggal 19 Juli tahun 1683 ini memiliki kekuatan fisik yang menonjol. Selain itu, Sultan terampil dalam membuat perhiasan emas. Sultan Mansur gemar pula mendidik rakyatnya agar tidak hidup bermalas-malasan. Sesudah lewatnya era Sultan Mansur, kedudukan sebagai Sultan Bacan dipegang oleh Sultan Tarafanur. Pada zamannya, Bacan memperoleh tambahan daerah baru, yakni Saketa, Obi, Gane, Mafa, dan Foya. Wilayah Bacan diseram yang dikuasai langsung oleh VOC semenjak 1672 dikembalikan kepada Sultan Muhammad Sahidin, tahun 1707. Ketika Maluku Utara terancam oleh Sultan Nuku dari Tidore, Belanda meminta bantuan Sultan Bacan yang saat itu dijabat oleh Iskandar Alam. Sultan segera menyiapkan dewan peperangan yang diketuai dirinya sendiri, beserta Gezageber GF Dur dan beranggotakan Jogugu Perdana Menteri Naim, Hukum Atiatun,
Mayor Abdul Halim, Kapita Laut Malik, Sangaji Mandioli Totoho, Kimalaha Marsaoli Hayat, dan Kimalaha Sapangala Bahadin. Tetapi ketika Nuku beserta Inggris menyerbu Bacan pada tahun 1781, Sultan Iskandar Alam berbalik mendukung Nuku. Akibatnya, Sultan Iskandar Alam disingkirkan dan digantikan oleh Kaicil Ahmad. Sultan Bacan yang tercatat memerintah setelah masa Kaicil Ahmad adalah Kamarullah. Ia digantikan oleh Muhammad Hayatuddin Syah tahun 1826 sampai tahun 1862. Alfred Russel Wallace mengunjungi Bacan antara Oktober tahun 1858 hingga April tahun 1859. Ia sempat pula berjumpa dengan Sultan Bacan dan menggambarkannya sebagai seorang tua berwajah kusut, berambut putih, berjanggut kotor, serta mengenakan baju katun biru berbintik-bintik dengan celana merah longgar. Sultan menjabat tangan Wallace dan mempersilakannya duduk. Selama 1/4 jam mereka membicarakan mengenai pekerjaan Wallace yang sangat menarik perhatian Sultan. Selama perbincangan itu ia disuguhi teh beserta kue-kue yang lezat. Sultan diundang oleh Wallace menyaksikan berbagai koleksinya. Sultan pun berjanji datang memenuhi undangan tersebut. Sultan Bacan disebut Wallace sebagai orang yang bijaksana. Ia meyakini bahwa negerinya sangat kaya akan barang tambang, hanya saja kekurangan orang untuk menggalinya. Wallace menceritakan mengenai bertambahnya penduduk Australia setelah ditemukannya tambang emas di sana. Sultan menjawab bahwa seandainya ia memiliki orang sebanyak itu, tentu saja negerinya akan menjadi kaya raya. Sayangnya Wallace dalam catatannya tidak menyebutkan nama sultan atau penguasa yang dijumpainya, tetapi tampaknya sultan yang dimaksud Wallace ini adalah Muhammad Hayatuddin atau Muhammad Hayatuddin. Berbagai kegiatan penambangan sebenarnya pernah dilakukan di Bacan, seperti emas dan batu bara. Hanya saja kegiatan tersebut kemudian mengalami kemacetan yang kemungkinan disebabkan tidak banyaknya kandungan barang tambang di sana. Sultan Muhammad Hayatuddin merasa sangat kecewa karenanya sehingga ia pun menjadi penambang amatir. Ia menjelajahi pulau tersebut dengan mendaki bukit-bukit, menyeberangi sungai beserta rawa, serta mengobservasi daerah-daerah yang belum dikenal. Berbagai spesimen mineral-mineral ia kumpulkan dan diperlihatkan kepada siapa saja yang tertarik. Salah seorang tokoh yang merasa tertarik adalah Van Zoeterwoude. Orang Belanda ini menandatangani kontrak dengan Sultan guna memperoleh konsensi atas tanah seluas 335.500 bou dan membayar vla 1.500 ditambah vla 1 bagi setiap bou tanah yang telah diolah. Van Zoeterwoude kembali ke negeri Belanda untuk menghimpun dana sebesar vla 2.800.000 dan mendirikan perusahaan bernama Bacan Mat Secapit, yang mulai beroperasi semenjak tahun 1882. Meskipun demikian, perusahaan ini hanya sempat bertahan kurang dari 1 dekade sebelumnya akhirnya bangkrut. Seiring dengan kematian Sultan Muhammad Hayatuddin, Sultan berikutnya adalah Muhammad Sadiq Syah, tahun 1862 sampai tahun 1889, dan Van Zoeterwoude sendiri. Sepeninggal Muhammad Sadiq Syah, terjadi kekosongan kekuasaan di Bacan antara tahun 1889 hingga tahun 1900. Setelah masa lowong, Sultan Muhammad Usman Syah diangkat sebagai Sultan Bacan, tahun 1900 sampai tahun 1917. Ia digantikan oleh Sultan Dede Muhsin Usman Syah, yang pernah menjabat pula sebagai Residen Maluku Utara. Sultan Usman Syah terkenal sebagai tokoh pejuang Maluku. Ia pada 1967 memperjuangkan agar Maluku Utara memperoleh status provinsi. Kiprah lain Sultan Usman Syah bersama-sama dengan Bupati Cianjur, R.A. Prawiradireja menjadi penyumbang terbesar bagi koran Medan Priai yang kerap menyuarakan ketidakadilan pemerintah kolonial. Berkat sumbangan-sumbangan tersebut, Medan Priai berhasil dicetak oleh percetakan Kong Cheng Bie,
Jakarta, dan diterbitkan dengan format mingguan sederhana berukuran 12,5 x 19,5 cm. Sistem pemerintahan. Penguasa tertinggi di Bacan adalah seorang sultan. Sistem pemerintahannya mirip dengan Ternate dan Tidore, hanya saja bedanya di Bacan ada lembaga sekretaris kesultanan yang bertugas membantu sultan dalam urusan-urusan pemerintahan. Selanjutnya, terdapat aparat atau dewan pemerintahan yang disebut Bobato. Apa yang disebut Bobato ini masih dibedakan menjadi Bobato dalam, luar, dan akhirat. Bobato dalam terdiri dari mayor, kapitan mova, kapita kie, 4 orang letnan, 2 letnan mova dan 2 letnan kie. Letnan membawa alfiris dan sersan, yang bertugas menjaga kubu-kubu pertahanan sultan. Berdasarkan gelar-gelarnya, Bobato dalam tugasnya lebih berkaitan dengan kemiliteran. Bobato luar tanggung jawabnya berkenaan dengan urusan pemerintahan. Anggotanya terdiri dari Jogugu, Perdana Menteri atau Mangkubumi, Hakim, dan Kimalaha Sapanggala. Seorang hukum atau hakim wewenang tugasnya mencakup masalah keamanan negeri sehingga dapat disetarakan dengan kepala polisi pada zaman sekarang. Bobato akhirat tugasnya berhubungan dengan masalah keagamaan. Anggotanya antara lain adalah Kalem atau Kadi Kesultanan. Ia dibantu oleh sejumlah imam, khatib, dan mudin. Pada praktiknya, imam bekerja sama dengan hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana maupun perdata. Jabatan-jabatan penting di Bacan lainnya adalah Kapita Laut atau Panglima Angkatan Perang Kesultanan, Kepala Bangsa yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atau pelaksana kesultanan, Imam Jurutulis, Khatib Jurutulis, Mudin Jurutulis, Imam Mova, Khatib Mova, dan Dano. Kendati demikian, pemerintah kolonial Belanda hanya mengakui jabatan Kapita Laut, Jogugu, Kalem dan bawahannya, Hukum, dan Kimalaha Sapanggala. Para pejabat ini tidak diangkat oleh sultan melainkan dipilih oleh rakyat. Sosial kemasyarakatan. Masyarakat Bacan terbagi menjadi 3 golongan. Kelompok pertama adalah kerabat raja dan kaum bangsawan. Putra raja biasanya bergelar kaicil atau pangeran, sedangkan putri raja disebut boki atau putri. Selanjutnya, terdapat rakyat kebanyakan yang dinamakan bala. Mereka dibedakan menjadi 2, yakni yang telah menganut agama dan belum beragama. Golongan ketiga dinamakan Soangongare yang mencakup para budak. Gorong. Pulau Gorong, disebut Goram dalam karya Alfred Russel Wallace, terletak di sebelah timur Pulau Seram. Di sini terdapat 3 negeri yang diperintah oleh seorang pemimpin bergelar raja, yakni Kataloka, terdiri dari 8 kampung, Ondor, 11 kampung, dan Amar. Menurut Wallace, yang mengadakan kunjungan ke kawasan tersebut pada Oktober tahun 1859 hingga Juni tahun 1860, di pulau sepanjang 8 hingga 10 ini terdapat 12 orang raja. Kendati demikian, kekuasaan yang mereka miliki tidak besar dan kehidupan mereka juga hanya sedikit lebih baik dibandingkan rakyatnya. Tatkala menerima perintah dari pemerintah kolonial Belanda, barulah para raja itu memperlihatkan kekuasaannya. Sahabat Wallace, Raja Amer, biasanya disebut Raja Gorong, menyatakan bahwa sebelum kedatangan Belanda, perdagangan di sana tak dapat dilaksanakan dengan aman. Namun, kini hal-hal yang mengganggu kegiatan perniagaan sudah tidak ada lagi. Kendati demikian, perselisihan antar kampung masih saja terjadi dan diselesaikan dengan kekerasan. Wallace pernah menyaksikan 50 orang membawa senapan panjang berjalan melintasi kampung dengan berselempangkan peluru. Mereka datang dari sisi lain pulau untuk menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan perbatasan. Apabila perundingan secara damai gagal barulah ditempuh jalan kekerasan. Menurut laporan Kolf, pejabat pemerintah kolonial yang ditugaskan meninjau kawasan itu antara tahun 1825 sampai tahun 1826, menjelang dekade pertama abad ke-19 negeri-negeri di Kepulauan Gorong dan Seram Laut tertata rapi.
Negeri-negeri tersebut dikelilingi tembok, terutama pada sisi yang menghadap ke laut. Negeri-negeri yang saling berbatasan di darat membangun pula tembok di antara mereka. Rumah orang-orang penting juga dipagari oleh tembok. Dengan mencermati kondisi rumah, dapat diketahui status penghuninya. Rumah para pemuka memiliki beberapa pucuk meriam kecil yang akan ditembakkan sebagai penghormatan saat menerima kehadiran tamu penting. Selain itu terdapat pula meriam-meriam lainnya yang dipergunakan sebagai hiasan. Benda-benda berharga seperti piring-piring tembikar, senapan, pedang indah, tombak, dan lain sebagainya turut memenuhi tempat kediaman mereka. Sebagai contoh, rumah penguasa negeri Amar dihiasi dengan 8 meriam kecil dan 2 meriam besar yang dipandang sebagai lambang kekuatan serta kekuasaannya. Jailolo, cikal bakal dan perkembangan Jailolo. Jailolo dianggap sebagai kerajaan tertua di Maluku, walaupun tidak menutup kemungkinan terdapat kerajaan lain yang lebih tua ketimbang Jailolo. Hingga kini belum dapat dipastikan kapan kerajaan Jailolo berdiri. Hanya saja menurut legenda kerajaan ini pernah diperintah seorang ratu yang menikah dengan raja kerajaan Loloda di sebelah utara Halmahera. Penguasa wanita itu dikabarkan memerintah dengan tangan besi. Oleh karenanya, timbul pembangkangan di kalangan rakyat sehingga mereka akhirnya melarikan diri ke pulau-pulau kecil di sekitar Halmahera, yaitu Ternate, Tidore, Moti, dan Makian, tahun 1250. Para pelarian politik ini merupakan cikal bakal kerajaan-kerajaan lain di Kepulauan Maluku, bahkan kelak Ternate berkembang makin besar dan kuat sehingga sanggup mencaplok Jailolo. Kolano Raja Ternate yang bernama Siale berambisi menaklukkan Jailolo pada 1824. Ia mengirim angkatan perangnya dan menduduki beberapa desa Jailolo. Perjalanan sejarah Jailolo berikutnya diwarnai oleh serangkaian agresi Ternate, antara lain. Kolano Ngaramalamu menduduki beberapa desa di Batu Cina, bagian selatan Jailolo, tahun 1304. Kolano Tulu Malamu menyerang Jailolo, tahun 1343, sekalipun pada pertemuan Moti, tahun 1322, disepakati bahwa Jailolo merupakan kerajaan peringkat pertama di antara ketiga kerajaan besar lainnya. Kolano Gapi Malamu kembali menyerbu Jailolo, tahun 1359, tetapi dapat dipukul mundur. Kolano Kumala Putu menyerang Jailolo, tahun 1380. Serangan terhadap Jailolo dilancarkan lagi semasa pemerintahan Kolano marhum, tahun 1465. Taruwese, Raja Muda Ternate, meneruskan upaya penaklukan Jailolo pada tahun 1524, tetapi tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Pada tahun 1527, Taruwese dengan bantuan Spanyol sanggup menduduki sebagian wilayah Jailolo, tetapi tidak bertahan lama. Sesudah serangan Gapi Malamu berhasil ditangkis oleh Jailolo, dilangsungkan pernikahan politik antara putra Gapi Malamu, Gapi Baguna, dengan putri Kecil Kawalu, Kolano Jailolo pada tahun 1372. Namun, perkawinan itu belum sanggup meredam ambisi Ternate menguasai Jailolo. Kedatangan Spanyol disambut gembira oleh Jailolo yang mendambakan perlindungan terhadap Ternate. Sultan Yusuf merelakan kerajaannya sebagai bawahan Spanyol, namun tawaran ini tidak begitu ditanggapi oleh Spanyol. Penggantinya, Sultan Zainal Abidin Syah, berupaya menarik perhatian Raja Charles V dari Spanyol melalui pelayanannya yang baik terhadap orang-orang Spanyol. Pada tahun 1523, ia mengulangi tawaran yang sama dengan ayahnya. Kali ini Spanyol yang baru saja memukul mundur orang-orang Portugis dan Ternate dari Tidore melanjutkan pelayarannya ke Jailolo. Spanyol setuju menempatkan 27 orang pasukannya di sana pada 1527. Sultan Zainal Abidin Syah mangkat di tahun yang sama dan digantikan oleh putranya, Sultan Yusuf,
tahun 1527 sampai tahun 1533. Prajurit Spanyol membagikan senjata kepada rakyat dan mengajari mereka cara menggunakannya. Selain itu, benteng pertahanan Jailolo diperbaiki dan dilengkapi dengan berbagai jenis persenjataan. Katarabumi, seorang bangsawan dan negarawan terbesar yang pernah dimiliki Jailolo, diangkat sebagai Mangkubumi atau Perdana Menteri pada tahun 1529. Berkat kepiawaian Katarabumi dan dukungan Tidore, Ternate dibuat kewalahan sehingga sementara waktu terpaksa melupakan niatnya menginvasi Jailolo. Sultan Yusuf wafat pada tahun 1533 dan putranya bernama Firuz Alauddin menaiki singgasana Jailolo. Kendati demikian, Firuz Alauddin masih di bawah umur dan kondisi kesehatannya tak begitu baik. Karena itu, Katarabumi memerintah sebagai wakilnya. Ternyata Katarabumi memendam agenda tersembunyi yang belum terungkap. Peristiwanya berawal dari tuduhan Gubernur Portugis Tristão de Ataide terhadap orang-orang Spanyol yang ada di Jailolo, bahwa mereka telah melindungi 4 hingga 5 negeri bawahan Portugis. Oleh karenanya, Portugis lantas menyerang Jailolo dan berhasil mengalahkannya. Raja Firuz Alauddin yang sakit-sakitan dibawa ke benteng Gamalama dengan dalih berobat. Serangan ini sesungguhnya adalah hasil persekongkolan antara Ataide dengan Katarabumi sendiri. Ataide telah menyuap Katarabumi dengan berbagai hadiah. Raja Jailolo yang dibawa oleh Portugis itu meninggal tak lama kemudian di rumah sakit Portugis karena diracun orang-orang suruhan Katarabumi. Katarabumi menobatkan dirinya sebagai Kolano Jailolo pada tahun 1534. Dan menyatakan bahwa dirinya memerintah atas nama Raja Portugal. Ia berhasil menghalau Ternate dari wilayah kekuasaannya dan membendung ambisi mereka menaklukkan Jailolo. Di sini tampak betapa rumitnya permainan politik zaman itu, mengingat Ternate adalah sekutu Portugis yang justru membantu Jailolo. Percaturan politik makin rumit dengan serbuan Katarabumi ke Moro, negeri sekutu Portugis yang warganya banyak menganut agama Katolik. Berulang kali Katarabumi menyerang misi Yesuit, sebuah ordo gereja Katolik Roma di Moro. Deyalo, Sultan Ternate yang kurang disukai dan didongkel oleh Portugis, malah dilindungi oleh Katarabumi. Tindakan ini membingungkan Portugis karena Katarabumi pernah menyatakan bahwa dirinya adalah sahabat setia Portugis. Hairun, Sultan Ternate, ingin menguasai Moro dan berupaya mengambil hati Portugis. Ia memberikan keleluasaan kepada Portugis menyebarkan agama Katolik di Moro sehingga komunitas Kristen bertumbuh pesat di sana. Akhirnya, sebagian besar Moro berada di bawah kekuasaan misi Yesuit yang mendapat dukungan Portugis. Kenyataan ini pada gilirannya mengesalkan Hairun. Oleh sebab itu, ia menggalang persekutuan rahasia dengan Raja Bacan, Tidore, dan Jailolo. Mereka sepakat membendung perkembangan misi Yesuit yang disokong Portugis. Serangan besar-besaran dilancarkan pada tahun 1536. Sultan Ternate menyerahkan pelaksanaan operasi militernya kepada Katarabumi. Fakta ini membuktikan bahwa tidak ada kawan atau lawan yang abadi karena Ternate adalah bekas musuh bebuyutan Jailolo. Serbuan di atas benar-benar merupakan pukulan bagi Moro dan banyak warganya yang akhirnya kembali ke agama Islam. Ketika Portugis mendengar perihal serangan Jailolo tersebut, hilang sudah kepercayaan mereka terhadap Katarabumi. Kini giliran Jailolo menjadi target serangan Portugis pada tahun 1551. Ternate diajak Portugis ikut serta dalam ekspedisi militer ini. Mulanya, Sultan Ternate menolak, tetapi belakangan terpaksa menerimanya. Rencana Portugis bocor ke telinga Katarabumi sehingga ia lantas melakukan persiapan seperlunya. Benteng Jailolo diperkuat dan dipersenjatai. Setelah melalui pengepungan selama 3 bulan, Katarabumi menyerah. Salah satu sumber menyatakan bahwa Katarabumi menolak menyaksikan penyerahan Jailolo pada Portugis dan menghilang ke hutan.
Konon, ia menjalani kehidupan sebagai pertapa. Sumber lain menyebutkan bahwa Katarabumi setelah menyerah menyatakan keinginannya dibaptis ke agama Katolik. Namun, ketika para pastor telah siap membaptisnya, mereka minta agar Katarabumi menceraikan istri-istrinya dan menyisakan seorang saja. Permintaan ini ditolak oleh Katarabumi, sehingga upacara pembaptisan gagal. Beberapa hari kemudian, Katarabumi tewas minum racun. Kedudukannya sebagai Kolano Jailolo digantikan oleh Saubo. Perseteruan antara Ternate dan Jailolo bangkit kembali. Sultan Said dari Ternate menyerang Jailolo pada tahun 1600, sehingga Kolano Saubo terpaksa hengkang dari kerajaannya. Saubo menggalang kembali kekuatannya dan Sultan Said ditangkap oleh Spanyol serta diasingkan ke Manila. Dengan demikian, Saubo sanggup merebut kekuasaannya lagi. Spanyol menyerang dan menduduki Jailolo pada tahun 1611 dan rajanya dibawa ke Ternate. Peristiwa ini boleh dikatakan merupakan titik awal kehancuran Jailolo. Semenjak itu, Raja Jailolo tidak pernah bertahta lagi di negerinya. Spanyol meninggalkan Jailolo pada tahun 1620 dan Ternate mengambil alih wilayahnya. Demi memantapkan aksinya menduduki Jailolo, Sultan Mandar Syah dari Ternate pernah menempatkan Kecil Kalamata sebagai Raja Jailolo pada tahun 1652, tetapi 2 bulan kemudian ia dicopot dari kedudukannya. Kolano Jailolo terakhir, Kecil Alam, tidak diizinkan memerintah kerajaannya dan harus berdiam di Ternate. Ia dinikahkan dengan Boki Gamalama, adik Sultan Sibori dari Ternate. Kecil Alam mangkat pada tahun 1684 dan berakhir sudah kerajaan Jailolo untuk selama-lamanya. Semenjak itu, tinggal tersisa 3 kerajaan besar di Maluku. Restorasi Kerajaan Jailolo. Penghapusan Kerajaan Jailolo tak menggembirakan kerajaan-kerajaan lainnya. Sultan Syaifuddin dari Tidore berpendapat bahwa Maluku secara tradisional seharusnya ditopang oleh 4 kerajaan besar, yakni Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Dengan runtuhnya Jailolo, penopangnya tinggal 3 kerajaan sehingga terjadi kepincangan. Syaifuddin menyarankan bahwa kemelut di Maluku baru dapat diakhiri apabila kondisi dikembalikan seperti semula. Ia mengusulkan kepada Gubernur VOC bernama Pat Broge agar Kecil Alam dipulihkan kedudukannya sebagai Raja Jailolo yang berdaulat. Kendati demikian, VOC merasa berhutang budi kepada Ternate dan menganggap angin lalu saran Syaifuddin. Gagasan membangkitkan lagi Kesultanan Jailolo sebenarnya mendapatkan tanggapan positif beberapa bangsawan Ternate sendiri. Tetapi Sultan Ternate tidak menyetujuinya dan berdalih bahwa yang meruntuhkan Jailolo adalah Portugis, bukan Ternate. Gagasan Sultan Syaifuddin merestorasi Jailolo terus bergaung hingga zaman Sultan Nuku. Setelah dinobatkan sebagai Sultan Tidore, Nuku mengangkat salah seorang bangsawan tinggi bernama Muhammad Arif Billah sebagai Sultan Jailolo. Tokoh ini telah berpengalaman dalam bidang politik dan kemiliteran. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Sangai Tahane atau Makian, dan kemudian menjadi Jogugu Tidore selama 13 tahun pada masa berkuasanya Sultan Kamaluddin, tahun 1784 sampai tahun 1797. Ketika Nuku memperjuangkan haknya sebagai Sultan Tidore dan berniat mengusir kekuatan asing dari negerinya, Muhammad Arif Billah turut bergabung dengannya serta diangkat sebagai Panglima Perang. Nuku menawarkan perundingan dengan Belanda pada tahun 1804, tetapi syaratnya mereka harus mengakui Jailolo sebagai kesultanan merdeka dan berdaulat. Namun, persyaratan Nuku ini ditolak Belanda sehingga perundingan tak dapat dilangsungkan. Akibat penolakan Belanda ini, pasukan Sultan Jailolo di Toniku bersiap siaga menggempur Halmahera Utara. Kendala yang dihadapi Nuku beserta Billah adalah sebagian rakyat di kawasan tersebut yang telah menyatakan kesetiaannya kepada Ternate selaku pemegang otoritas di sana. Hal itu tidak mengherankan mengingat bekas wilayah Jailolo telah lama lebur ke dalam Kesultanan Ternate.
Suku Alifuru tidak bersedia mengakui Sultan Jailolo yang diangkat Nuku. Mereka tetap setia kepada Sultan Ternate. Dengan demikian, Jailolo hanya sanggup menguasai beberapa kampung saja di pantai barat Halmahera. Operasi militer ke Halmahera di atas boleh dikatakan tidak memperoleh hasil menggembirakan. Sultan Muhammad Yasin dari Ternate berupaya menengahi kemelut Jailolo dan mengusulkan agar kawasan Toniku di pantai barat Halmahera, yang merupakan wilayah Tidore, ditetapkan sebagai daerah kekuasaan Jailolo. Sementara itu, ia akan mengizinkan penyediaan bahan pangan dari Gane Dalam yang berada di bawah kekuasaannya. Meskipun telah direstorasi, Kesultanan Jailolo sebenarnya hanya merupakan kerajaan bawahan Tidore. Konflik terus berlangsung hingga wafatnya Nuku pada tanggal 14 November tahun 1805, yang digantikan oleh Zainal Abidin. Belanda meminta agar Zainal Abidin menyerahkan Bila. Tetapi tuntutan ini ditolak oleh Tidore dan Zainal Abidin menyatakan bahwa Muhammad Arif Bila tidak berbahaya bagi Belanda. Pemerintah kolonial tidak menerima argumen Zainal Abidin dan merasa otoritasnya tertantang. Mereka segera melancarkan serangannya ke Tidore pada tahun 1806 dan membumi hanguskan Soasiu, ibu kota Kesultanan Tidore. Serangan terhadap Tidore tentunya juga diarahkan kepada Jailolo. Menyadari datangnya ancaman agresi militer Belanda, Sultan Jailolo menyingkir ke Weda di Halmahera Timur. Angkatan perang pemerintah kolonial terus mengejar Sultan Muhammad Arif Bila hingga ke Weda. Oleh sebab itu, markas Jailolo dipindahkan ke pedalaman Weda. Sultan Jailolo pertama yang diangkat Nuku ini mangkat karena terjatuh ke dalam jurang pada tahun 1807. Ia digantikan oleh putranya, Kimalahasugi, yang menyandang gelar Sultan Muhammad Asgar. Inggris menduduki kawasan itu pada tahun 1810, dan tidak mengakui Muhammad Asgar dengan dalih bahwa ia tak pernah diangkat oleh otoritas yang sah. Karenanya, Muhammad Asgar tak berhak menyandang gelar sultan serta menangkapnya. Hingga tahun 1817, Muhammad Asgar hidup sebagai tawanan Inggris. Kekuasaan atas Maluku dikembalikan oleh Inggris ke tangan Belanda dan Muhammad Asgar turut diserah terimakan sebagai tahanan. Ia mengajukan permohonan agar dibebaskan dan diizinkan memimpin rakyatnya di Halmahera. Tetapi harapannya ini bertepuk sebelah tangan. Karena itu, dilayangkannya sepucuk surat kepada Laksamana A.A. Buiskes, komandan pasukan Belanda yang tengah memadamkan pemberontakan Patimura. Dalam suratnya, Muhammad Asgar menegaskan kembali harapannya agar dipulihkan haknya sebagai Sultan Jailolo, mengingat bahwa kesultanan itu memang pernah ada dan ayahnya telah diangkat rakyat Halmahera sebagai raja mereka. Sayangnya, Buiskes tidak mempedulikan surat Asgar, bahkan Raja Jailolo kedua ini diasingkan ke Jepara. Kini pembahasan beralih kepada Hajudin, putra Muhammad Arif Bila lainnya. Sejak penyerangan Belanda terhadap Tidore pada 1806, ia terus tinggal berpindah tempat bersama 3.000 pengikutnya demi menghindari kejaran pasukan kolonial. Akhirnya, ia melarikan diri ke Seram Pasir. Oleh sebagian kalangan, Hajudin dikenal sebagai Sultan Jailolo ketiga. Lama-kelamaan pengikutnya bertambah banyak. Mereka tidak hanya berasal dari Halmahera Timur, melainkan juga kawasan-kawasan Halmahera lainnya, seperti Tobelo, Kau, Galela, dan Papua. Penduduk asli Seram Pasir ada pula yang mendukung Hajudin. Selain itu, orang-orang dan kaum bangsawan yang tidak setuju pengangkatan Sultan Muhammad Tahir turut melarikan diri ke Seram Pasir dan bergabung dengan Hajudin. Mempertimbangkan kekuasaan dan wibawanya yang makin besar, Hajudin merasa perlu meminta legitimasi pemerintah kolonial. Dikirimkannya sepucuk surat kepada Gubernur Ambon guna memohon izin pendirian sebuah kerajaan di Seram Pasir bagi komunitas Halmahera di sana. Mula-mula, usahanya ini menemui kegagalan dan alih-alih mendapatkan legitimasi atau pengesahan,
pemerintahan kolonial justru makin gencar memburunya. Belanda mengumumkan bahwa Hajudin tak lebih dari seorang penjahat dan bersedia memberikan hadiah bagi siapapun yang sanggup menangkapnya. Namun, imbalan yang dijanjikan Belanda tak menggoyahkan hati pengikut Hajudin. Belanda menyadari betapa kuat pengaruhnya di Seram Pasir. Oleh sebab itu, ketika Pieter Marcus menjadi gubernur Ambon, Belanda tidak lagi memandang Hajudin sebelah mata. Ajakan damainya mulai mendapatkan tanggapan positif. Apalagi para pejabat kolonial di Ambon berpandangan bahwa maraknya bajak laut di perairan Maluku didalangi oleh Hajudin. Menurut mereka, kegiatan perompakan akan berkurang apabila Hajudin berhasil dijinakkan. Dengan demikian, tuntutan Hajudin perlu dipertimbangkan. Pieter Marcus menjalin hubungan resmi dengan Hajudin yang berakhir di meja perundingan. Hajudin mengajukan permintaan agar ia diperkenankan menjadi penguasa di Halmahera. Tetapi pemerintah kolonial tidak menyetujuinya dan mengusulkan agar kerajaan itu didirikan di Seram Pasir. Wilayahnya hanya meliputi pantai utara Seram Pasir saja dan tak mencakup wilayah pedalaman. Usulan ini akhirnya disetujui oleh Hajudin. Kendati demikian, ia menyarankan agar kakaknya, Muhammad Asgar, yang saat itu masih diasingkan di Jepara, diangkat sebagai rajanya. Sementara ia sendiri cukup puas menjabat sebagai raja muda. Pemerintah kolonial di Batavia menyetujui permintaan Hajudin dan Muhammad Asgar dipulangkan lagi ke Maluku. Ia menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial pada tanggal 25 Januari tahun 1826 dan tidak lama kemudian dilantik sebagai Sultan Jailolo II. Sumpah setia kepada pemerintah kolonial diucapkannya di Benteng Victoria, Ambon, dan setelah itu ia resmi menyandang gelar Paduka Seri Tuan Sultan Al-Wasatu Bilahil Alim, Sultan Muhammad Saleh Amiruddin Khalifatullah atas muka bumi daerah alam Maluku yang maha mulia, yang memegang parenta di atas tahta kerajaan Tanah Seram. Pemerintah kolonial sendiri memberikan tunjangan sebesar Fla 250 setiap bulannya. Kegiatan perompakan yang marak di perairan Maluku sementara waktu berhasil diatasi. Kerajaan yang dipimpin Muhammad Asgar ini tidak bernama Jailolo, melainkan Kerajaan Seram atau Tanah Seram. Wilayahnya berbatasan dengan Hatiling dan Waru. Sewaktu Pieter Marcus tidak lagi menjabat sebagai gubernur, timbul perselisihan antara Muhammad Asgar dengan pemerintah kolonial. Belanda berniat menangkap Sultan Jailolo II ini karena dituduh mendalangi perampokan, tetapi ia dibebaskan kembali karena laporan tersebut terbukti palsu. Kawasan Seram Pasir yang menjadi lokasi kerajaan Jailolo termasuk daerah yang kurang subur sehingga rakyat terjerumus dalam kemiskinan dan beralih profesi menjadi bajak laut. Guna mengatasi hal ini, Sultan mengajukan permohonan agar ia dan rakyatnya diperkenankan pindah ke Halmahera, tempat kedudukan kerajaan Jailolo yang seharusnya, namun pemerintah kolonial tidak mengizinkannya. Dalam kunjungannya ke Ambon pada tahun 1832, Sultan Jailolo meminta agar ia diperbolehkan pindah ke Pulau Obi yang telah dibeli VOC dari Bacan. Sekali lagi keinginan Sultan Jailolo ini bertepuk sebelah tangan. Meskipun demikian, Sultan pernah mengutus adiknya ke Obi guna menjajaki kemungkinan pindah ke sana. Permasalahan Jailolo yang berlarut-larut ini akhirnya memaksa Belanda menghapuskan Kesultanan Jailolo pada tahun 1832. Sebelumnya, Belanda berniat menurunkan Muhammad Asgar dan mengangkat Hajudin sebagai sultan, tetapi yang bersangkutan menolak menggantikan kakaknya. Gubernur Elinghausen mengundang Sultan Jailolo, Raja Muda, dan pengikutnya berunding di atas kapal perang Belanda. Kesempatan itu dipergunakan pemerintah kolonial menangkap mereka dan mengasingkannya ke Cianjur. Baru pada tahun 1844 para tawanan ini dipulangkan ke Maluku, terkecuali Hajudin dan Jamaluddin. Pada episode sejarah selanjutnya, masih terdapat serangkaian upaya menghidupkan kembali Kesultanan Jailolo,
tetapi seluruhnya berujung pada kegagalan. Dano Baba Hasan, kerabat Ternate, menuntut agar dirinya diakui sebagai Sultan Jailolo dan menerbitkan pemberontakan pada tahun 1876. Berikutnya, Dano Jayayuddin yang mengaku keturunan Dano Baba Hasan mengangkat dirinya sebagai yang di Pertuan Agung Kesultanan Jailolo pada tahun 1914. Gerakan ini berhasil ditumpas dan ia ditangkap serta dipenjarakan. Kisar. Menurut penuturan cerita rakyat, leluhur yang pertama mendiami Pulau Kisar adalah Lewen Mali Asamali dengan Soa, marganya adalah Hono. Leluhur ini berasal dari Timur Timur serta berdiam di kawasan Oirata Timur. Selanjutnya, datang Jawuru yang merupakan leluhur Resi Jotowawa dan Suri Mati beserta Kelich Halich sebagai leluhur bagi Wonreli. Selanjutnya, dilakukan pembagian Pulau Kisar dengan leluhur Wonreli di barat dan timur bagi Oirata. Sumber lain menyebut bahwa sebelum hadirnya bangsa barat di pulau ini, telah terdapat dua suku asli yang bernama Meher dan Oirata. Adapun orang Meher berkedudukan di Wonreli dan mengenal kedudukan raja yang dibantu oleh para penongkat luhu walimahnya. Sementara itu, orang Oirata tidak mempunyai raja dan dipimpin oleh 5 tuan tanah. Mereka adalah pemimpin bagi orang Oirata yang berdiam di Oirata Barat dan Timur. Kelima tuan tanah itu terbagi menjadi 5 keluarga, yakni Latukoi dan Ratu Mali, berkedudukan di Oirata Timur serta berperan sebagai pendeta adat. Keluarga Mauki, Tamindael, dan Katihara berdiam di Oirata Barat serta bertugas sebagai pengatur adat. Peperangan pernah terjadi antara suku Meher dan Oirata, akibat ternak suku Oirata yang memangsa habis tumbuhan ubi jalar suku Meher. Oleh karenanya, orang Meher menjadi marah dan pecahlah peperangan di sebuah tempat bernama Lorlopai. Peperangan ini dapat diselesaikan karena VOC turun tangan mendamaikannya. Sebagai wujud perdamaian dilangsungkan upacara adat penyerahan kain tanah Tuhur Lau dan Ko, sejenis minuman keras, oleh suku Oirata sebagai wujud ganti rugi atas tumbuhan suku Meher yang dimangsa ternak suku Oirata tersebut. Meskipun demikian, peperangan akibat masalah yang sama kemudian berkecamuk kembali. Kerajaan Kisar juga disebut Hihi Lili Halono. Nama tersebut diambil dari mata rumah atau istana, utama atau pemimpin adat tertinggi di Kisar. Nama istananya adalah Kerak Ono yang terletak di Wonreli. Saat itu, Wonreli masih bernama Leke Yoto Ruhun Teprulu atau Myoto Miao. Penguasa atau tuan tanah di sana bergelar Ornoho Orrai, berasal dari mata rumah Hilhi Lili Halono. Menurut salah satu versi, riwayat pendirian kerajaan Kisar berawal dari 5 orang dari Kisar bernama Pakar, Norimarna, Poroe, Perulu, dan Paununu. 3 orang pertama bersaudara, sedangkan 2 terakhir berasal dari kampung Abusur ke Pulau Timor yang dikuasai Portugis. Mereka mendarat di pantai bernama Yalu. Di sana mereka berjumpa dengan seorang Portugis bernama Risanpuna yang mempunyai banyak benda berharga, antara lain keris emas. Orang yang berasal dari Abusur ingin memiliki keris itu dan terpaksa membunuh Risanpuna. Setelah peristiwa tersebut, mereka kembali ke Kisar. Tindakan itu memancing kemarahan Portugis yang menyerang Kisar sehingga mereka terpaksa meminta bantuan Belanda di Banda Neira. Koholouk Pakar mengajukan permohonan kepada VOC yang kemudian disanggupi. Armada Belanda yang dipimpin oleh Jan de Leeuw, dalam pelafalan setempat disebut Yambelein, bersama dengan Pakar berlayar ke Kisar serta mendarat di pantai Nama pada tahun 1664. Meskipun demikian, pendekatan dengan kekerasan tidak dilakukan dan Belanda menanyakan duduk perkara serangan mereka itu kepada orang Portugis. Orang-orang Portugis menjawab bahwa tujuan mereka adalah mencari serta menangkap pembunuh rekan mereka, Risanpuna. Setelah mengetahui permasalahannya, disepakati penyelesaian secara damai bagi hal itu. Pakar harus menyerahkan emas sebagai pengganti keris yang dicuri tersebut kepada orang Portugis. Demikianlah, orang Portugis lalu kembali ke Timor.
Keris milik Risampuna itu lantas diserahkan kepada pakar sebagai pengganti emas yang diberikan kepada orang Portugis sebagai ganti rugi. Semenjak saat itu, keris tersebut menjadi pusaka kerajaan. Koholok Pakar dibaptis dengan nama Cornelis Baker dan menjadi Raja Kisar pertama pada tahun 1665. Setelah berlalunya orang Portugis, penduduk yang mengungsi kembali lagi kampung halamannya. Kekuasaan Belanda makin besar. Sebagai tanda perjanjian persahabatan antara Kisar dan VOC, ditanamlah sebatang pohon beringin yang dinamai Beringin Yambelein. Pada kurun waktu tersebut dibangun pemukiman baru bernama Leke Worili Ruhun Sokoloi, yang kelak menjadi ibu kota Kisar. Nama Worili tersebut kemudian terkenal dengan sebutan Wonreli. Berdasarkan perjanjian, VOC diperkenankan menempatkan wakilnya, setingkat residen, dan membangun benteng di Kisar. Raja-raja yang memerintah Kisar selanjutnya adalah Maulewen Frederik Baker, tahun 1686 sampai tahun 1710, selaku Raja Kisar kedua. Ia digantikan oleh Louis Sokolai Philippus Baker, tahun 1732 sampai tahun 1752, Koholok Johannes Baker, dan Hairmere Philippus Baker, tahun 1769 sampai tahun 1782. Pada tahun 1777, ditempatkan seorang pendeta di Kisar dan dibangun gereja bagi keperluan ibadah. Raja-raja selanjutnya adalah Maulewen Frederik Baker, tahun 1783 sampai tahun 1792, Wakil Raja, Utanmeru Zakarias Baker, tahun 1792 sampai tahun 1826, Hairmere Philippus Baker, Utanmere Zakarias Baker, tahun 1882, Wanamo Yesayas Baker, tahun 1915, Hairmere Agus Octavianus Baker, tahun 1925 sampai tahun 1941, Hairmere Philippus Baker, tahun 1946 sampai tahun 1992, dan Wanamo John Yesayas Baker, tahun 1997 sampai tahun 2007. Raja Utanmere Zakarias Baker dan penggantinya, Wanamo Yesayas Baker, dikenal pandai berbahasa Inggris dan mendapatkan pengetahuan langsung dari para guru asal Australia. Loloda. Loloda merupakan salah satu kerajaan yang cukup tua usianya di Kepulauan Maluku. Lokasinya terletak di ujung utara Pulau Halmahera. Kapan kerajaan Loloda didirikan masih merupakan misteri sejarah. Legenda meriwayatkan bahwa dahulu di Loloda belum ada raja dan rakyatnya dipimpin oleh para pemuka masyarakat yang dianggap memiliki kelebihan dibandingkan lainnya. Lama-kelamaan timbul kekacauan karena suatu kelompok ingin mendominasi yang lainnya. Suatu kali salah seorang pemuka masyarakat asal Pulau Bacan bernama Bikusagara pergi melaut. Dijumpainya serumpun rotan yang tumbuh di tebing curam. Ia memerintahkan para pengikutnya menebang rotan tersebut. Ajaibnya, darah mengucur dari batang-batang rotan ketika ditebas parang. Menyaksikan keanehan ini, Bikusagara terjun ke laut dan menemukan 4 butir telur naga di antara bebatuan karang. Bikusagara mendengar suara yang memerintahkannya agar membawa pulang ke 4 telur naga itu karena akan menetaskan orang-orang mulia. Mematuhi amanat tersebut, Bikusagara dengan hati-hati mengambil telur-telur itu dan setibanya di rumah, ia meletakkannya pada sebuah kotak rotan. Tak berapa lama menetaslah telur-telur tersebut dan keluarlah 3 anak laki-laki serta seorang anak perempuan. Mereka merupakan cikal bakal raja-raja yang berkuasa di Kepulauan Maluku dan sekitarnya. 3 anak laki-laki masing-masing menjadi Raja Bacan, Papua, dan Bungku Banggai. Sedangkan anak perempuannya menikah dengan Raja Loloda. Raja-raja Loloda bergelar Kolano. Konon, salah seorang Kolano Loloda menikah dengan Ratu Jailolo, yang memerintah dengan kejam. Setelah Ratu Jailolo mangkat,
Loloda melepaskan dirinya dari Jailolo. Kerajaan Loloda bisa dikategorikan miskin dan tidak banyak pula jumlah pendudukannya. Raja dan Ratu Loloda tidak memiliki budak dan harus mengerjakan serta mengupayakan sendiri segenap kebutuhan rumah tangganya. Raja harus mencari sagu dan memancing ikan di laut sendiri demi keperluan keluarganya. Ratu Loloda mencuci sendiri pakaiannya, memasak, mencari kayu bakar, dan mendidik anak-anaknya. Kerajaan kecil ini hanya didukung pasukan sejumlah 16 orang yang telah menganut agama Islam dan 60 orang lainnya dari suku Alifuru. Tetapi karena dipercaya berasal dari keturunan telur naga, Raja Loloda diperkenankan menyandang gelar Kolano dan setara kedudukannya dengan raja-raja kerajaan besar lainnya, seperti Tidore, Ternate, Jailolo, dan Bacan. Moro. Kerajaan kecil Moro terletak di pantai timur Halmahera Utara. Usia Moro boleh dibilang cukup tua, hanya saja sejarah pendirian dan perkembangannya masih diliputi bayang-bayang kegelapan. Tidak jelas pula siapa saja yang pernah menjadi raja-raja Moro. Wilayahnya terbagi dua, yakni yang terletak di daratan, disebut Morotia atau Moro Daratan, dan di pulau seberang laut, disebut Morotai atau Moro Lautan. Ibu kotanya terletak di Mamuya Morotia, yang kini masuk kecamatan Galela. Catatan sejarah menyebutkan bahwa yang berkuasa di Moro pada abad 16 adalah seorang raja bernama Tioliza. Saat itu, Moro kerap terancam oleh Ternate yang memperlakukan mereka layaknya budak. Orang-orang Ternate merampas hasil kebun mereka dan tidak jarang membakar tempat kediaman rakyat Moro. Suatu kali datanglah seorang pedagang Portugis bernama Gonçalo Veloso ke Mamuya. Raja Tioliza mengeluhkan hal tersebut kepadanya. Pedagang Portugis itu menyarankan Raja Moro agar bersedia masuk agama Kristen Katolik dan meminta perlindungan Portugis. Raja Tioliza menganggap bahwa saran tersebut masuk akal. Ia mengutus pengikutnya menemui gubernur Portugis guna melaporkan kesengsaraan yang dialami rakyatnya serta meminta bantuan Portugis. Disampaikan pula keinginan mereka menganut agama Katolik. Gubernur Tristão de Ataide sangat senang dan menyambut gembira permohonan mereka. Sebelum kembali ke kampung halamannya, para utusan Raja Moro itu menerima pembaptisan. Setibanya di Moro, mereka melaporkan sambutan yang diberikan gubernur Portugis. Raja Moro dan para bobato atau menterinya bertolak ke Ternate, tempat kedudukan gubernur de Ataide, guna dibaptis ke dalam agama Katolik oleh Pastor Simon Vaz. Pada kesempatan itu, Raja mengenakan pakaian kebesaran bangsawan Portugis yang diberikan gubernur dan bersama para pengikutnya beralih menganut agama Katolik. Nama baptis yang diterimanya adalah Don João de Mamuya. Alih agama ini diikuti oleh rakyat Moro. Inilah asal-muasal komunitas Katolik di Moro. Sangaji Tolo, pemimpin masyarakat di Tolo, 5 km selatan Mamuya, turut dibaptis dengan nama Don Ataide de Tolo. 2 buah gereja didirikan di Moro, yakni di Mamuya dan Tolo. Pastor Simon Vaz diutus mengajarkan agama Katolik kedua kawasan tersebut. Ia berhasil merombak tradisi setempat dan menyesuaikannya dengan iman Kristiani. Pada mulanya, Ternate memberikan kelonggaran kepada Portugis menyebarkan agama Katolik di Moro, namun akhirnya Sultan Ternate, Hairun, merasa pesatnya perkembangan Katolik sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Bersama dengan Katarabumi, Raja Jailolo, ia memutuskan menyerang komunitas Kristen di Moro. Serbuan ini merupakan pukulan hebat bagi Moro dan rajanya memutuskan menyerah. Sebagian penduduk dialihkan lagi ke agama Islam. Kehidupan keagamaan Katolik mengalami kemunduran hingga kedatangan Franciscus Xaverius pada tahun 1546. Pada akhir abad ke-16, Moro dianeksasi oleh Ternate dan Padam sudah eksistensinya di tengah-tengah percaturan kerajaan-kerajaan Maluku. Obi. Obi merupakan kerajaan kecil yang berpusat di Pulau Obi. Pengaruhnya dalam percaturan politik Maluku tidak besar.
sejarah Obi masih belum diketahui secara pasti. Hanya saja, Bacan menaklukkan kerajaan ini dan Obi pun lenyap dari panggung sejarah Maluku. Ketika Sultan Alauddin II bertakhta di Bacan, ia menjual Obi kepada VOC seharga Rp800. Menurut perjanjian Bungaya, Obi dinyatakan sebagai bagian Ternate, namun pada kenyataannya tetap menjadi daerah kekuasaan Kesultanan Bacan. Samu-Samu atau Abubu, Nusa Laut. Menurut sumber sejarah, Raja Samu-Samu merupakan pelaut tangguh yang berasal dari Abubu Nusa Laut. Pada tahun 1520, Raja Samu-Samu pernah membantu Kesultanan Ternate melawan Portugis yang saat itu tengah berupaya menanamkan hegemoninya di Kepulauan Nusantara. Samu-Samu sendiri mengalami masa kejayaannya pada tahun 1556. Raja Samu-Samu ketiga membantu Sultan Aceh memerangi Belanda, dan ketika perang itu usai, ia beserta para pengikutnya singgah di sebelah timur Batavia sehingga kawasan tersebut selanjutnya dikenal sebagai Kampung Ambon. Menurut salah satu sumber, Kampung Ambon didirikan pada tahun 1699. Demi memperkuat ketahanan wilayahnya, Kesultanan Banten menjalin hubungan kekeluargaan dengan Raja Samu-Samu ketiga melalui pernikahan antara putra sulung Raja Samu-Samu ketiga, William Samu-Samu, dengan cucu Sultan Banten, Siti Sundari. Kelak William Samu-Samu ini diangkat sebagai Raja Samu-Samu keempat dan berdiam di Pancoran Mas, Serang, Banten. Ia dikenal pula sebagai Tuan Gede atau Bapak Gede karena rumah kediamannya merupakan satu-satunya bangunan mewah di kawasan itu. Semasa hidupnya, Raja Samu-Samu keempat yang pernah menjabat sebagai jaksa, banyak menolong masyarakat sekitar, termasuk mendamaikan kerusuhan etnis. Raja Samu-Samu keempat tidak dikaruniai anak. Pada tahun 1976, di Rumah Sakit Umum Serang, ia meminta adik kandungnya, SP Samu-Samu, yang kelak menggantikannya sebagai Raja Samu-Samu kelima, mencatat seluruh perihal sejarah leluhur mereka. Oleh karenanya, SP Samu-Samu mengundang putra kandungnya, Beni Ahmad Samu-Samu, kelak menjadi Raja Samu-Samu ke-6, agar turut mendengarkan dan mencatatnya. Raja Samu-Samu ke-6 memberitahu penulis bahwa di Maluku terdapat dua jenis raja, yakni Raja Adat dan Raja Negeri. Raja Adat atau Raja Besar adalah seorang penguasa yang turun-temurun dan bukan pilihan rakyat. Ia bertugas mengeluarkan dan menetapkan adat. Sementara itu, Raja Negeri dapat disetarakan dengan kepala desa dan bertanggung jawab menjalankan pemerintahan tingkat negeri. Kedudukannya dapat diwarisi turun-temurun atau dipilih rakyat. Raja Adat menyandang gelar adat di awal namanya, misalnya Upulatu. Sebaliknya, yang bukan Raja Adat tidak menyandang gelar adat meskipun penobatannya dilakukan menurut adat. Raja Samu-Samu memiliki istana dengan adat Rumalau dan persekutuan keluarga Samu-Samu Luakutu dan Pewai. Mata rumah Raja Samu-Samu dihuni oleh Samuel Martinus Samu-Samu, yang bertugas menjaga tatanan adat beserta kebesaran Samu-Samu. Menurut Raja Samu-Samu ke-6, seorang raja dan Sultan Nusantara seyogianya memiliki 5 komitmen, yakni 1. Komitmen amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Komitmen kemanusiaan. 3. Komitmen kehidupan dan keselarasan alam. 4. Komitmen kebijaksanaan dan kearifan lokal. 5. Komitmen identitas. Penjabarannya adalah sebagai berikut. Komitmen identitas terdiri dari 1. Bahwa amanah yang diemban oleh Raja atau Sultan Nusantara hendaknya dilaksanakan sungguh-sungguh. 2. Amanah yang dipegang Raja atau Sultan Nusantara adalah anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dan bukan gelar sebagai tanda jasa pemberian suatu lembaga atau perseorangan. 3. Fungsi dan tugas Raja atau Sultan dalam amanah, bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Raja atau Sultan sebagai hamba Tuhan hendaknya senantiasa ingat kebesaran Tuhan. Komitmen kemanusiaan terdiri dari 1.
raja dan sultan adalah manusia, sehingga dalam hidup dan kehidupannya layak sebagai manusia sama dengan hamba Tuhan yang lain. 2. Raja dan sultan mengemban amanah, mempunyai kewajiban menjadi panutan, berani, jujur, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan amanah demi kepentingan kemanusiaan. 3. Raja dan sultan mempertahankan hak-haknya yang meliputi kekayaan wilayah, baik hak pribadi, hak keluarga, hak atas hartanya, yang lebih dikenal sebagai HAM dewasa ini, hak berdemokrasi, hak pembelaan, hak intelektual, serta hak pembelaan terhadap masyarakatnya. Komitmen kehidupan dan keselarasan lingkungan terdiri dari 1. Raja atau sultan dalam menjalankan amanahnya harus dapat memelihara dan menjaga keutuhan hubungan dalam kehidupan bermasyarakat serta kecintaan terhadap lingkungan alamnya. 2. Raja atau sultan mencintai lingkungan alam agar bermanfaat dalam kelangsungan hidup beserta kehidupan secara terus-menerus, yakni dari generasi ke generasi berikutnya. 3. Raja atau sultan sebagai hamba Tuhan hendaknya senantiasa ingat kekuasaan Tuhan. Komitmen kebijakan dan kearifan lokal terdiri dari 1. Raja atau sultan harus dapat bertindak bijaksana dan arif dalam menjalankan amanahnya. 2. Raja atau sultan dengan menjalankan kebijakan dan kearifannya, maka akan terpelihara dan terjaga hubungan dua arah yang baik. Raja atau sultan hendaknya tidak memutuskan sendiri segenap permasalahan, melainkan meminta saran dewan adat atau orang-orang yang dianggap bijaksana. 3. Raja atau sultan dengan melaksanakan kebijakan dan kearifannya maka segala sesuatu akan kecil risikonya. Dengan bertumpu pada kearifan lokal, risikonya akan kecil karena sebelumnya telah bertanya pada patih atau penasihatnya. 4. Raja atau sultan sebagai hamba Tuhan harus selalu ada dalam dirinya sifat-sifat Tuhan. Komitmen identitas terdiri dari 1. Raja dan sultan harus memiliki jati diri atau identitas yang melihat pada dirinya yang tidak dapat diubah atau ditambah atau diganti oleh yang lain. Dengan kata lain, status sultan atau raja telah melekat semenjak awalnya. 2. Bahwa jati diri atau identitas itu akan menunjukkan siapa sebenarnya diri seseorang dalam membawa dirinya sendiri maupun terhadap yang lain. Bila dia seorang raja atau sultan dan melakukan hal-hal negatif maka orang itu bukanlah sultan atau raja. 3. Jati diri atau identitas yang melekat akan membawa kelangsungan hidup dan kehidupan, serta memberi dampak positif dari generasi ke generasi selanjutnya. Jika seorang raja atau sultan melakukan sesuai komitmen, akan memberikan dampak positif. 4. Raja atau sultan sebagai hamba Tuhan senantiasa memohon rahmat dan kemurahan Tuhan. Seram. Di Seram terdapat berbagai negeri yang pemimpinnya bergelar raja. Kepulauan Seram Laut terdiri dari berbagai pulau yang masing-masing dipimpin seorang raja, yakni Seram Laut, Kefeng, Serarei, dan Kilawaru. Negeri-negeri di pesisir selatan Pulau Seram adalah Kisar Laut, Seilor, Kilmuri, Kilbon, Davang, Kuaus, Erinama, Ena-Ena, Guli-Guli, Orong, dan Kuamar. Negeri-negeri di pesisir utara adalah Hoti, Waru, dan Rarakit. Tanah Hitu. Sumber sejarah mengenai Tanah Hitu berasal dari sebuah karya berjudul Hikayat Tanah Hitu, buah karya seorang ulama bernama Rijali. Catatan sejarah ini juga disinggung oleh Franciscus Valentin, seorang tokoh Belanda yang gemar mengumpulkan sumber-sumber sejarah Kepulauan Nusantara. Menurut penuturan Rijali, Tanah Hitu telah lama disinggahi dan didiami oleh kelompok-kelompok masyarakat yang berasal dari Tanuno, Seram Barat, Jailolo Halmahera, Tuban Pulau Jawa, dan Goram, sebuah pulau di sebelah utara Seram. Selain itu, ada pula pendatang yang berasal dari Bacan. Penyebab perpindahan mereka adalah kekacauan di tempat asal mereka akibat perebutan kekuasaan. Kendati demikian,
Kisah-kisah pada kurun waktu tersebut banyak pula diselubungi legenda dan kegaiban. Selanjutnya, keempat kelompok masyarakat tersebut, Tanuno, Jailolo, Tuban, dan Goram, menjadi leluhur bagi 4 serangkai penguasa Hitu Raja Ampat, yakni Tanah Hitu Mesen, Nusa Tapi, Totohatu, dan Pati Tuban. Di samping Raja Ampat, masih dikenal pula seorang tokoh yang digelari Raja Tanah Hitu, tetapi ia tak memiliki kekuasaan dan hanya berfungsi sebagai tokoh pemersatu saja. Kendati Raja Tanah Hitu dianggap lebih tinggi dibanding Raja Ampat, ia tidak memegang kedudukan politik. Masing-masing Raja Ampat ini mempunyai warnanya sendiri-sendiri, yakni hitam, merah, kuning, dan hijau. Saat berlangsungnya upacara, Raja Tanah Hitu selaku pemimpin tertinggi, simbolis mereka mengenakan keempat warna tersebut. Di antara keempat pemimpin Hitu, terdapat seseorang yang memegang kekuasaan lebih tinggi dibandingkan lainnya dan digelari Kapitan Hitu. Gelar ini tampaknya diberikan pada abad 16 oleh Sultan Ternate. Pendatang pertama di Tanah Hitu adalah Patisilang Binaur yang berasal dari Seram Barat. Ia kemudian berdiam di Nunusaku dan setelah itu ke Tanah Hitu. Ia mendirikan negeri bernama Supele dan bermarga Tomu Totohatu. Patisilang Binaur kemudian disebut sebagai Perdana Totohatu atau Perdana Zaman Jadi. Pendatang kedua adalah Kiai Daud dan Kiai Turi. Mereka masing-masing disebut Patikawa dan Patituri. Selain itu, masih ada lagi saudara perempuan mereka yang disebut Nyai Mas. Ibu mereka berasal dari keluarga Raja Mataram yang berdiam di Tuban. Rijali dan Hikayat Tanah Hitu menyebutkan bahwa mereka adalah orang Jawa yang datang dengan kelengkapan dan hulu balangnya bernama Tuban Besi. Patikawa kemudian dikenal sebagai Perdana Tanah Hitu. Negeri Patikawa adalah Wapaliti dengan Pelu sebagai marganya. Pendatang ketiga adalah Jamilu dari Kerajaan Jailolo yang tiba di Tanah Hitu pada tahun 1465. Karena ia datang saat sholat maghrib, maka disebut Kasumba Muda atau Merah, yang sesuai dengan warna langit saat itu. Jamilu mendirikan negeri bernama Laten, yang kemudian menjadi asal-muasal nama marganya, yakni Lating. Jamilu disebut juga Perdana Nusa Tapi, yang artinya pendamai karena ia pernah mendamaikan permusuhan antara Perdana Tanah Hitu dengan Perdana Totohatu. Pendatang keempat atau terakhir adalah Kiepati dari Gorom, Seram bagian timur, yang tiba pada tahun 1468. Oleh karena Kiepati tiba saat sore hari maka ia disebut Halopau atau kuning, sesuai dengan warna langit ketika itu. Ia mendirikan negeri Olong, yang juga menjadi asal-muasal nama marganya. Kiepati kemudian disebut Perdana Pati Tuban karena pernah diutus ke Tuban guna mempelajari tatanan pemerintahan di sana. Setelah lengkap kedatangan 4 perdana di atas, mereka mendirikan negeri yang terletak kurang lebih 1 kilometer dari negeri Tanah Hitu. Selanjutnya, mereka bermusyawarah guna mengangkat seorang raja. Terpilihlah seorang pemuda cerdas yang masih merupakan putra Patituri. Pemuda bernama Zainal Abidin itu diangkat sebagai Raja Tanah Hitu pertama pada tahun 1470. Gelarnya adalah Upulatu Sitania, yang berarti Raja Tanya, karena waktu itu para perdana menanyakan baik dan buruknya mempunyai seorang raja. Belakangan bergabung lagi 3 orang keturunan Alifuru yang membentuk negeri Tomu, Hunut, dan Masapal. Dengan demikian, negeri Hitu kini merupakan gabungan 7 negeri, Supele, Wapaliti, Laten, Olong, Tomu, Hunut, dan Masapal. Raja-raja Tanah Hitu berikutnya adalah Maulana Imam Ali Mahdum Ibrahim, Patilain, Popo Ehu, Matena, dan Hunilamu tahun 1637 sampai tahun 1682. Semasa pemerintahan Matena, pusat pemerintahan Tanah Hitu dipindahkan ke pesisir pantai. Matena mempunyai 2 orang putra, yakni Silimual dan Hunilamu. Putra keduanya, Hunilamu, menjadi Raja Tanah Hitu berikutnya, sedangkan putra pertamanya,
Silimual, pindah ke kerajaan Huamual dan menjadi Kapitan Huamual. Ia memimpin perang melawan Belanda yang dikenal sebagai Perang Huamual, tahun 1625 sampai tahun 1656. Guna membendung pengaruh Belanda, Hunilamu menitahkan ketiga perdananya mendirikan negeri baru, yang dikenal sebagai Hitu Helo atau Hitu Baru. Nama Helo ini kemudian berubah menjadi Hila. Sementara itu, negeri lama mereka lalu disebut negeri Hitu Lama. Peperangan melawan Belanda pecah lagi di bawah pimpinan Kapitan Patiwane, putra Perdana Jamilu, beserta Perdana Tuban Besi II, Kapitan Tahalele, pada tahun 1634 sampai tahun 1643. Pada tahun 1512, armada Portugis di bawah pimpinan De Abreu mendarat di Hitu dan disambut dengan ramah tamah. Waktu itu, Portugis tidak dianggap sebagai ancaman karena kedatangan mereka hanya untuk berdagang. Orang-orang Portugis baru memperoleh izin membangun tempat pemukiman di pantai utara Hitu pada tahun 1525. Tetapi hubungan antara penduduk setempat dan Portugis memburuk ketika mereka memaksa mendirikan benteng dan melanggar kedaulatan kawasan tersebut. 4 pemuka Hitu menolaknya dengan tegas. Sebagai langkah awal menghadapi Portugis, mereka meminta bantuan Jepara dan Ternate. Berkali-kali terjadi bentrokan antara dua kekuatan tersebut. Pada 1633, Kakiali menjadi Kapitan Hitu menggantikan ayahnya. Ia merupakan penentang Belanda yang gigih. Guna mengelabui VOC, ia berpura-pura menjalin persahabatan dengan mereka. Perlawanan terhadap VOC dilancarkan Kakiali pada tahun 1634. Ia lantas mundur ke daerah pegunungan. Sementara itu, pada saat bersamaan tibalah bala bantuan dari Gowa berkekuatan 43 perahu dan 2000 prajurit yang mendarat di Hoa Moal. Kakiali ditipu oleh Belanda dan diajak berunding. Karena termakan tipu daya tersebut, Kakiali dan 11 kepala suku lainnya ditangkap. Meskipun demikian, ia dibebaskan kembali setelah menjanjikan kesetiaan kepada VOC. Karisma Kakiali makin meningkat di mata rakyat. Kedudukannya sebagai Kapitan Hitu dipulihkan. Ketika tiba kembali di kampung halamannya, rakyat menyambutnya dengan penuh kemegahan. Mereka berebut menggendongnya hingga tiba di Gunung Wawani. Janji kesetiaan terhadap VOC ternyata hanya siasat Kakiali saja. Kapitan Hitu ini menabuh kembali genderang perangnya melawan Belanda. Dengan bantuan Gowa, mereka menyerang kubu pertahanan VOC di Hitu Lama. Kemenangan datang silih berganti antara kedua pihak. Meskipun demikian, VOC gagal mematahkan pertahanan Kakiali di Wawani. Belanda memblokade Hitu dan menebangi tanaman sumber pangan penduduk setempat. Akibatnya, sebagian penduduk yang kelaparan memilih menyerah. Di tengah-tengah kondisi sulit itu, Kakiali beserta Gowa tetap bertahan dan pantang menyerang. VOC lantas mengupah seseorang membunuh Kakiali. Pembunuh bayaran tersebut berhasil menunaikan tugasnya pada petang hari tanggal 16 Agustus tahun 1643. Berakhir sudah riwayat Kakiali dan begitu pula dengan perlawanannya. Belanda berniat menghapuskan jabatan Kapitan Hitu dan demikian pula Raja Ampat. Wilayah tersebut akan diperintah langsung oleh VOC. Keputusan itu ditentang oleh kepala-kepala suku di Hitu sehingga perlawanan terus merebak hingga pertengahan abad 17. Tulucabesi dengan dibantu pejuang-pejuang Hitu meneruskan perlawanannya hingga tahun 1646. Kubu pertahanannya yang terletak di Kapahas sungguh sulit dijangkau. Berulang kali Belanda menghadapi kegagalan saat berusaha merebutnya. Orang-orang Hitu secara diam-diam mengangkat kembali Raja Ampat, dan putra bungsu Kakiali bernama Wangsa diangkat sebagai Kapitan Hitu menggantikan almarhum ayahnya.